Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Amanda Lubis. Saya sebagai ketua dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Dan ada dua bagian yang akan kami bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu konsep dasar trigonometri dan yang kedua perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk lebih lengkapnya silahkan perhatikan video ini dengan baik. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama yaitu konsep dasar trigonometri. Sebelumnya kita sebaiknya lebih dulu tahu apa itu trigonometri. Nah, trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhubungan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangent. Dasar dari trigonometri ini adalah konsep sebangunan pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai dari pengukuran sudut. Nah, dalam pengukuran sudut ini ada dua satuan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu satuan derajat. Nah, dalam satu putaran sama dengan 360 derajat. Maka dalam satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Lalu satuan yang kedua yaitu satuan radian. Di sini terdapat sebuah gambar berbentuk segitiga. Nah, sudutnya yaitu sudut AOB. Dalam radian, sudut AOB ini didefinisikan sebagai panjang busur AB. Nah, panjang busurnya itu ini dan dibagi jari-jari. Nah, jari-jarinya itu ini. Jadi, sudut AOB sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jarinya. Nah, seandainya panjang busur AB ini sama dengan jari-jarinya, maka R/R sama dengan jari-jari dibagi jari-jari atau R/R sama dengan 1 radian. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sudut 1 radian terbentuk ketika panjang busur AOB sama dengan jari-jarinya. Lalu kita akan membahas hubungan satuan derajat dan satuan radian. Nah, misalkan pada gambar ini OA diputar satu putaran penuh, maka akan berhenti pada titik B ini. Nah, jika OA diputar satu putaran penuh, maka sama dengan keliling. Rumus keliling yaitu 2πr. Maka seperti sebelumnya, sudut AOB itu rumusnya panjang busur AB dibagi jari-jari. Maka di gambar ini, jika OA diputar satu putaran penuh, maka 2πr dibagi jari-jari. Nah, R ini kita coret, lalu hasilnya adalah 2π radian. Lalu kita dapat menyimpulkan dari semua itu bahwa satu putaran itu sama dengan 2π radian. Maka 2π radian sama dengan 360 derajat. Karena satu putaran sama dengan 360 derajat. Lalu kita mencari pi radiannya, maka 360 ini kita bagi dengan 2. Jadi 360 bagi 2 yaitu 180. Maka pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi untuk mencari 1 derajat itu sama dengan pi/180 radian. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah dari satuan derajat menjadi menit dan detik. Nah, di sini 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka dalam 1 derajat sama dengan 3600 detik karena 60 dikali 60 sama dengan 3600. Lalu kebalikan dari ketiga ini yaitu 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Lalu 1 detik sama dengan 1/60 menit. Dan 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Lalu lambang pada menit yaitu tanda petik 1 dan lambang pada detik yaitu tanda petik 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal konversi dari radian ke derajat dan kebalikannya dari derajat ke radian, serta merubah dari derajat ke menit dan detik. Saya di sini akan menjawab soal 1. 38 putaran sama dengan titik derajat. Penyelesaiannya, sebelum itu kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi 3/8 dikali 360. 360 derajat dibagi 8 sama dengan 45. Jadi 3 dikali 45 sama dengan
Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Berapa derajat dalam 10/4 pi radian penyelesaian? Karena pi radian sama dengan 180 derajat, maka 10/4 dikali 180 derajat. Sebelum kita kalikan 180 kita bagian dengan 4. 180 dibagi 4 sama dengan 45. Setelah itu baru kita kalikan. 45 dikali dengan 10 sama dengan 450 derajat. Maka jawabannya adalah 450 derajat. Baik, saya di sini akan menjawab contoh soal nomor 3, yang dimana soalnya 225 derajat sama dengan titik-titik pi radian. Karena 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, maka 225 kali pi per 180 sama dengan 225 per 180. Yang dimana ini bisa sama-sama kita bagikan 45. 225 bagi 45 sudah 5, 120 bagi 45 sudah 4. Jadi 5/4 pi radian. Ya, di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yang dimana soalnya itu 11/5 putaran sama dengan titik-titik pi radian. Karena 1 putaran sama dengan 2 pi radian, jadi penyelesaiannya 11/5 kali 2 pi radian sama dengan 11 kali 2 22 per 5 pi radian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan contoh soal nomor 5. Nyatakan sudut 45,31 derajat ke dalam menit dan detik. Cara penyelesaiannya 45,31 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 0,31 derajat. Untuk mengubah ke menit, kita kalikan dulu dengan 60. Setelah itu 45 derajat ditambah 0,31 derajat dikalikan dengan 60, maka hasilnya menjadi 18,6 menit. Maka 45 derajat ditambah 18 ditambah 0,6 menit. Untuk mengubah ke detik, kita kalikan dulu dengan 60. Maka 45 derajat ditambah 18 ditambah 36 detik. Maka hasilnya 45 derajat 18 menit 36 detik. Nah, itulah beberapa contoh soal pada bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada gambar ini kita akan mengenal sisi-sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, kedua sisi ini, sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi siku-siku, dan garis yang miring ini disebut hipotenusa. Lalu pada gambar selanjutnya kita akan mengenal mana sisi depan, samping, dan miring terhadap sudut pada sebuah segitiga. Nah, jika sudutnya berada di sini, maka sisi depannya yang berada di depannya, yaitu ini. Dan sisi sampingnya yaitu ini, dan sisi miringnya yaitu garis terpanjang pada sebuah segitiganya. Lalu sekarang kita akan mengenal rumus untuk mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, serta kotangan pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini sin alfa sama dengan depan per miring. Lalu cos alfa sama dengan samping per miring. Dan tan alfa sama dengan depan per samping. Lalu sebelah sini adalah kebalikan dari nilai sin, cos, dan tan. Berarti kosekan ini sama dengan miring per depan. Lalu sekan ini kebalikan dari cos, berarti miring per samping. Dan kotangan ini kebalikan dari tangen, menjadi samping per depan. Nah, lalu kita akan membahas contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Lubis. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1.
Diketahui sinus A sama dengan 7/25. Tentukan kosinus A. Pertama, kita cari dulu sisi depan, miring, dan samping. Rumus mencari sinus A adalah D per Mi. Berarti 7 sebagai sisi depan dan 25 sebagai sisi miring. Sisi sampingnya belum diketahui. Caranya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Berarti akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 25 kuadrat berarti 625. 7 kuadrat berarti 49. Akar 625 dikurang 49 berarti 576. Akar 576 berarti 24. Di sini sudah diketahui sisi sampingnya. Lalu kita cari kosinus A. Rumus mencari kosinus A adalah sa per Mi. Berarti 24/25. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu diketahui tan P1 per akar 3. Tentukan sin P. Di sini sudah ada gambar segitiga. Untuk mengetahui sisi depan, samping, dan sisi miring, kita lihat dari soal. Di soal sudah diketahui tan P1 per akar 3. Rumus tan P yaitu D per sa. Depannya yaitu 1, sampingnya yaitu akar 3. Sisi miringnya belum kita ketahui. Untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 3 sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2. Tentukan sin P. Rumus sin P yaitu D per I. Depannya sudah kita ketahui yaitu 1 dan miringnya sudah kita ketahui yaitu 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu diketahui 13 dikali kosinus A sama dengan 5. Tentukan tan A dan sekan A. Nah, sebelum menyelesaikannya, kita rubah dulu 13 dikali kosinus A sama dengan 5 ini menjadi kosinus A sama dengan 5. 13 pindah ruas menjadi 5/13. Lalu kita masuk pada gambar segitiga sisi-sisinya. Kita akan mencari mana sisi depan, samping, dan miring. Nah, di soal yang sudah diketahui kosinus A sama dengan 5/13. Nah, kosinus A ini rumusnya adalah samping per miring. Jadi samping ini sampingnya itu 5 dan miringnya itu 13. Jadi sampingnya itu 5 dan miringnya 13. Nah, lalu sisi depan belum kita ketahui. Maka untuk bisa mengetahuinya kita menggunakan teorema Pitagoras. Menjadi akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, jadi akar 13 kuadrat itu 199 dan 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 169 kurang 25 itu 144. Nah, akar 144 sama dengan 12. Nah, maka sisi depannya sudah kita ketahui yaitu 12. Lalu kita cari tan A-nya. Nah, tan A ini rumusnya depan per samping. Jadi depannya yaitu 12 dan sampingnya yaitu 5. Lalu kita cari sekan A-nya. Nah, sekan A ini rumusnya yaitu miring per samping. Nah, miringnya itu 13 dan sampingnya yaitu 5. Maka hasil dari tan A yaitu 12/5 dan sekan A yaitu 13/5. Nah, itulah pembahasan dari